Hai John Troopers, ini attempt ketiga kita ya untuk mencoba bisa terkoneksi untuk membahas bedah sentimen ekonomi makro Q3 2023 bersama dengan narasumber spesial kita pada malam hari ini ada Mas Ahmad Mikael, ekonom senior dari Sukor Sekuritas. Nah, ada sentimen apa yang menarik untuk kita bahas dan tentunya nanti pertanyaannya jangan lupa ditanyakan ya bareng-bareng. Moga-moga ini udah bisa terkoneksi nih sama Mas Mike. Oke, beneran udah bisa connect. Syukurlah. Halo malam Mas Mike. Iya, suara saya jelas Mas Mike? Jelas. Jelas-jelas ya Mas Mike ya. Oke, ternyata benar ya problemnya itu ada di ini di private and private karena setelah saya baca tadi ada beberapa artikel yang memang bilang ada updatean dari Instagram yang baru itu sepertinya memang membuat apa namanya akun private itu jadi nggak bisa nge-live gitu. Jadi emang ini new update ya dari Instagram. Tapi kalau new update dari makroekonomi, nah ini yang mau saya tanyain sama Mas Mike nih. Sentimen apa nih yang sebaiknya benar-benar kita perhatikan belakangan? Karena saya ada dengerin cerita dari Mas Mike beberapa waktu lalu ini tentang kondisi geopolitik di Rusia lagi nih gitu. Saya soalnya rutin ngeliatin story-nya Mas Mike kan gitu. Jadi lihat kondisi geopolitik. Terus saya juga nanti pengen tanya ke Mas Mike berkaitan dengan The Fed nih yang katanya punya potensi untuk menaikkan suku bunga acuan lagi gitu. Tapi kalau Mas Mike lihat secara keseluruhan di Q3 2023 ini akan seperti apa kondisinya Mas Mike? Silakan. Terima kasih Mas Daniel. Jadi Ya. mulai di tiga ini sekarang Juli ya, Agustus, September, 3 bulan ke depan ya. Di Juli akhir ini, minggu akhir ini, indeks kita sekarang sudah di level 6.900, which is this is a good news ya. Dan ini berita bagus dan juga net buy asing cukup tinggi ya. Net buy asing cukup tinggi, sekitar 2,3 sampai 3 triliun rupiah gitu. Nah, apa yang menjadi katalis yang kemungkinan akan mendorong pergerakan pasar saham kita sampai dengan 3 bulan depan, itu ada isu utama yaitu tensi geopolitik yang meningkat di Rusia, di mana kalau teman-teman semua perhatikan, kenaikan harga komoditas yang terjadi di bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan September 2022 tahun lalu, itu naiknya luar biasa. Harga gandum naik dari sekitar $500 per metric ton menjadi $1.000 per metric ton. Harga gas naik luar biasa sampai ke 6 atau $8 per MMBTU dari $2. Terus juga harga minyak dunia naik sampai dari $60 sampai ke $120. Nah, itu yang menyebabkan adalah peperangan antara waktu pertama kali Rusia menyerang Ukraina di bulan Februari 2022. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tiba-tiba harga komoditas dunia itu, gandum, gas, natural gas, pupuk, amonia, dan juga minyak dunia, sampai dengan sebulan Juni, maka balik ke 3% kita dari Sukor diturun terus gitu ya, seperti itu, sehingga bond trader itu berekspektasi bahwa The Fed akan memangkas tingkat suku bunga. Nah, dari mana saya tahu? Kalau teman lihat yield obligasi yang 2 tahun di Amerika dan 10 tahun itu udah lebih rendah dibandingkan Fed Fund Rate yang 5%. Artinya para pelaku pasar sebenarnya sudah mulai price in bahwa tingkat suku bunga ini akan turun. Makanya dia membeli obligasi yang tenornya lebih panjang, 10 tahun katakanlah. Nah, ketika inflasinya keluar di bulan Juni itu, inflasi di Amerika ke 3%, harapan muncul bahwa inflasi Amerika itu akan kembali ke 2% di bulan September. Begitu inflasi kembali, apa namanya, September, kembali ke 2%, maka harapannya adalah tingkat suku bunga The Fed itu akan dipotong di kuartal keempat. Di bulan November
atau mungkin bulan Desember. Nah, ini yang menjadi harapan semua orang, makanya kenapa indeks harga saham gabungan Amerika itu mengalami naik hampir all time high ya, kalau kita lihat S&P 500 hampir all time high. Nah, kalau kita lihat ini juga yang mempengaruhi sentimen positif ke pasar saham kita, sehingga pasar saham kita kembali ke level 6.900 gitu. Jadi harapannya adalah tingkat suku bunga dipotong seperti prediksi kita di bulan November atau Desember tahun ini. Karena inflasinya sudah jatuh di bawah 2% lah kita harapkan. Nah, tapi tiba-tiba minggu lalu Rusia itu menarik diri dari perjanjian yang namanya Black Sea Grain Initiative. Nah, tadi kalau teman-teman sempat dari bulan Juli tahun lalu sampai bulan Juni tahun ini, itu kenapa harga gandum, harga pupuk, harga gas dunia tiba-tiba turun. Itu sebenarnya bukan karena The Fed menaikkan tingkat suku bunga sebenarnya. Sebenarnya kenaikan tingkat suku bunga nothing to do with supply kan, nggak ada hubungan erat bank sentral naikin suku bunga dengan tiba-tiba misalkan supply barangnya hancur karena perang tiba-tiba ada. Ternyata enggak. Jawabannya karena di bulan Juli 2022 tahun lalu, Rusia, Turki, dan juga PBB itu bikin perjanjian yang namanya Black Sea Grain Initiative. Intinya adalah gini, walaupun terjadi perang di Ukraina, tapi Rusia menjamin bahwa suplai pasokan gas, pasokan pupuk, pasokan gandum, pasokan jagung, pasokan rapeseed itu aman dari Rusia, Ukraina ke Eropa maupun ke Afrika, negara-negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia. Indonesia itu kita bisa tetap impor gandum, harga gandum murah, bisa tetap murah, makanya beberapa saham emiten consumer seperti ICBP misalkan seperti itu ya, Mayor itu bisa naik lagi harga sahamnya karena harga gandum dunia kan turun. Seperti itu ya, harga gandum kan konten importnya tinggi ya, karena kita kan nggak bisa produksi gandum. Nah, itu karena Rusia menjamin bahwa suplai barang dari Ukraina maupun dari Rusia itu tetap aman. Nah, cuman kenapa Rusia menjamin bahwa dia tidak akan menyerang pelabuhan-pelabuhan atau infrastruktur-infrastruktur penting untuk mengirim barang dari Ukraina, dari Rusia ke Eropa, karena Rusia meminta cadangan devisanya sebesar 150 miliar dolar itu dikembalikan ke negaranya. Dan yang kedua, poin pentingnya adalah Rusia meminta supaya bank-bank umumnya dia, bank ekspor-impor dia, itu dikembalikan ke dalam sistem pembayaran yang namanya SWIFT, pembayaran internasional yang membuat ekspor-impor, transaksi pembayaran ekspor-impor dari Rusia ke luar Rusia itu lancar. Nah, tapi ditunggu sama Rusia udah sampai setahun, dari mulai Juli tahun lalu, sampai dengan Juli tahun ini udah ditunggu 12 bulan, ternyata tidak ada satupun poin-poin kesepakatan yang diminta Rusia itu diaminkan oleh PBB, Uni Eropa, dan Amerika. Karena kan SWIFT itu yang punya Amerika sebenarnya. Dan juga Uni Eropa tidak mengembalikan cadangan devisa Rusia yang sebesar 150 miliar dolar ke sistem perbankan Rusia. Nah, ini saya sudah khawatir ini akan terjadi, makanya waktu itu saya datang diundang kebetulan ke kantor staf presiden. Nah, ini saya paparkan gitu salah satu kekhawatiran saya bahwa Black Sea Grain Initiative ini akan bubar. Nah, begitu Black Sea Grain Initiative ini akan bubar, prediksi saya itu harga gandum dunia itu akan naik sekitar 30-40%. Okay. Karena Rusia dan Ukraina itu penguasa 27% ekspor gandum global. Nah, artinya situasinya bisa berbalik nih. Kuartal ketiga, situasi inflasinya ini yang tadinya diharapkan turun sama investor, saya juga berharap turun balik ke 2%, ini bisa berbalik arah. Jadi inflasi di Amerika bisa naik lagi karena komponen makanan terhadap pembentukan inflasi di Amerika itu cukup tinggi, sekitar 10-20%. Mas, jadi kita sekarang melihat katalisnya malah kalau terjadi sekarang Black Sea Grain Initiative ini sudah diterminate, Rusia tidak mau lagi memperpanjang dan tidak menjamin. Dan minggu lalu Rusia menyerang semua basis infrastruktur pelabuhan-pelabuhan di Odessa di Ukraina yang bisa mengangkut gandum. Nah, karena tidak ada jaminan dari keamanan dari Rusia, maka tidak mungkin kapal-kapal swasta, kapal-kapal tanker
swasta itu mau mengangkut gandum ataupun pupuk dari Ukraina atau dari Rusia ke luar, ke Eropa maupun Afrika maupun ke Amerika. Nah, akibatnya per hari ini kalau kita lihat data ya di Trading Economics tuh, US wheat atau gandum di Amerika itu sekarang udah di level 730. Prediksi saya malam ini bisa tembus ke 800. Nah, kalau itu yang terjadi, maka posisi harga pangan dunia itu akan bisa seperti di bulan Mei tahun lalu atau bulan Juni tahun lalu. Nah, artinya tekanan inflasi yang tadinya kita harapkan sudah mereda, ini akan bisa berbalik arah. Nah, sehingga kalau ini dikalkulasi oleh The Fed, kalau The Fed menghitung faktor geopolitik ini meningkat, maka bisa jadi dia akan menaikkan tingkat suku bunga minggu ini. Prediksi saya mungkin masih akan wait and see dampak dari geopolitik ini, sehingga dia belum akan menaikkan lagi tingkat suku bunga. Dia akan hold di bulan Juli. Mungkin dia akan naikkan di bulan Agustus atau September. Begitu dia lihat dampak dari tensi geopolitik ini mulai tertranslate ke inflasi di Amerika. Seperti itu, Mas. Oke. Berarti dengan ini dampaknya gede banget ya, Mas Mike. Dengan menarik diri dari Black Sea Grain Initiative, harga gandum kemudian naik. Kebetulan di US sendiri kebutuhan untuk pangannya itu terkait dengan gandum 10-20% gitu ya, untuk pembentuk inflasi, dan berarti ada kurang lebih 20% more chance untuk inflasi itu naik di US. Kalau inflasinya naik, bisa jadi batal nurunin suku bunga gitu ya, minimal tidak menaikkan kan. Karena kalau kita lihat dari rapat FOMC kemarin kan, ini kalau nggak salah 90% ya, 90-an% yang memproyeksikan bahwa akan menaikkan suku bunga di the next Fed meeting gitu. Jadi kalau Mas Mike melihat hal ini, berarti most likely kalau memang suku bunga di Amerika Serikat ini benar gitu dinaikin 25 basis point, apakah Indonesia juga akan ikut gitu nantinya, Mas Mike? Ya. Nah, so far kenaikan harga gandum dunia ini pasti akan berdampak ke inflasi kita. Karena Indonesia ini negara yang tidak bisa memang memproduksi gandum ya. Karena untuk Indonesia memproduksi gandum, ongkosnya akan sangat mahal dibandingkan kalau kita import. Karena kita kan negara tropis ya. Biasanya gandum itu di negara-negara 4 musim atau negara-negara subtropis. Nah, sehingga kemungkinan besar kalau harga gandum lompat, tentu harga pangan seperti tepung ya, yang berkontribusi 30-40% sebagai sumber karbohidrat. Nah, sayangnya ini kita udah ketergantungan sama tepung ya, sama roti kan, sama Indomie, sama tepung gitu ya, udah sekitar 30%. Sama gorengan ya, Mas. Gorengan. Kita semua lah itu makanan kesukaan kita semua itu. Basisnya itu tepung, kan basisnya itu adalah gandum. Nah, ini akan terkena dampak imported inflation istilahnya ke kita. Jadi inflasi kita yang tadinya mau turun, udah turun kembali ke level di bawah target inflasi BI, ini bisa jadi akan stuck di level 3% atau di level 3,5%. Nah, kalau The Fed akhirnya menaikkan tingkat suku bunga, otomatis BI mungkin akan mempertahankan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Karena tesis di awal tahun saya, sekuritas kita, prediksi bahwa tingkat suku bunga akan turun. Karena inflasinya akan drop kembali. Dengan asumsi memang kita sudah mengasumsikan tensi geopolitik ini tidak akan memanas, artinya atau minimal harga komoditas akan turun drastis. Tapi begitu Rusia keluar dari Black Sea Grain Initiative, kita harus lihat ya kondisinya. Karena begini, kalau harga gandum dunia naik katakanlah 30-40%, maka otomatis negara-negara Eropa akan panik. Negara-negara Afrika, Turki, Asia, Afrika itu akan panik. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan stok pupuk. Mereka akan stok untuk memproduksi pangan dalam negeri sendiri. Sehingga demand terhadap pupuk akan naik. Nah, begitu demand terhadap pupuk akan naik, maka demand terhadap produksi pembuat pupuk, yaitu gas, natural gas itu juga akan. Makanya otomatis dampak dari kenaikan hilangnya 27% gandum dari supply gandum global, ini menurut datanya saya ambil dari S&P Global, 27% gandum dunia itu berasal dari Ukraina dan Rusia. Nah, ini kemungkinan akan mendorong harga amonia naik. Nah, kita bikin regressions
bikin regressions, kita ambil historical data gitu 4 tahun terakhir, ternyata hubungannya kuat antara harga gandum dengan pupuk. Setiap 1% kenaikan harga gandum itu akan naikin harga amonia Eropa itu sebesar 3%. Dan harga amonia di Timur Tengah itu akan naik sekitar 4%. Nah, ini tadi kemarin kita lihat ini harga pupuk, karena data harga pupuk amonia itu per minggu bukan per hari, nggak seperti gandum gitu ya. Itu kita udah naik, terutama pupuk di Timur Tengah. Harga amonia di Timur Tengah udah naik, harga amonia di Eropa juga udah naik. Nah, begitu harga amonia Eropa naik, maka otomatis orang ingin produksi pupuk kan, ingin nambah suplai pupuk. Nah, demand terhadap natural gas itu akan naik. Nah, sedangkan supply natural gas itu udah nggak bisa ditambah di Eropa, karena sekarang Eropa bergantung terhadap supply natural gas dari Amerika, LPG dari Amerika, LNG dari Amerika, yang harganya lebih tinggi daripada harga dari Rusia. Sehingga otomatis nih, setelah harga gandum naik, harga pupuk naik, harga natural gas akan naik. Gitu. Nah, ini kemungkinan besar akan mendorong akhirnya inflasi naik bersamaan gitu, karena kan energi dan pupuk dan gandum ini kan pangan dan energi jadinya ya. Dan juga rapeseed itu kan bunga matahari ya, minyak dari bunga matahari, itu substitution CPO. Nah, makanya kalau kita lihat CPO kita itu di level 4.000 sekarang naik. Dari sempat koreksi di 3.000-an, sekarang udah ke 4.000-an. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi ini, sebenarnya Indonesia tuh nggak dirugikan amat sebenarnya. Jadi dampak ini akan persis, kalau misalkan dampaknya naik lagi, ini mungkin akan malah membalikan surplus neraca perdagangan kita seperti di tahun 2022. Seperti itu, Mas. Dan bagi Indonesia mungkin net wealth effect-nya akan positif malah, karena tadi yang hilang rapeseed, maka otomatis harga CPO akan naik, which is itu akan positif ke emiten CPO. Terus misalnya harga pupuk naik, which is itu bagus buat emiten pupuk amonia, seperti ESA misalkan, itu akan diuntungkan seperti itu. Dan juga kita lihat ini apa namanya, seberapa besar dampak dari kenaikan LNG atau natural gas di Eropa itu mendorong harga coal. Karena kan coal dan LNG ini kan dia substitutions juga. Kalau misalkan begitu harga LNG naik ke level 3 atau 4 dolar di Eropa karena Black Sea Grain inisiatifnya ini di withdraw, maka harga batu bara itu bisa naik. Gitu. Makanya kalau kita lihat sekarang harga udah bottoming dan dia kelihatannya itu mau naik gitu. Nah, otomatis kalau batu bara, amonia naik, maka net Indonesia diuntungin sebenarnya. Cuma trade off-nya adalah inflasi domestik kita akan naik juga. Oke. Berarti, wah ini menarik banget nih. Sebelum saya bertanya pertanyaan yang selanjutnya nih, saya juga penasaran tadi terakhir Mas Mike ngomongin tentang inflasi di Indonesia mungkin naik, tetapi trade balance kita juga sebenarnya bisa saja diuntungkan gitu ya. Nah, saya mau nanya ke arah sana, tapi sebelum itu saya mau ingetin ke para cuan troopers, ini ada cuan troopers kita yang katanya ketinggalan gitu ya. Jangan takut karena nanti ini bakal kita record, bakal ada nanti untuk recordnya itu ada di Instagram Sukor Sekuritas, dan nanti juga akan kita buatkan versi YouTube-nya karena kita udah multi platform, bisa dicari di YouTube Sukor Sekuritas dan juga bisa dicari lewat Spotify ya, Spotify-nya Sukor Sekuritas. Kita udah multi platform, jadi yang mana-mana aja udah kita provide gitu ya. Dan jangan lupa pertanyaan dari cuan troopers masukin di kolom question and answer ya, supaya bisa dijawab langsung oleh Mas Mike. Nah, tadi juga Mas Mike udah sempat sebutin ada beberapa emiten yang mungkin aja diuntungkan ya. Jadi jangan lupa untuk dimasukin ke watchlist kamu, tentunya pakai aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, daftarnya via eform.sukorsekuritas.com. Baik, Mas Mike, saya pengen lanjut nanya, ini berkaitan dengan efeknya kepada inflasi gitu ya. Kalau memang ini berjalan dan berkelanjutan gitu, seberapa jauh nih sebenarnya inflasi kita di tanah air bisa ketarik naik gitu? Apakah akan berdampak
sekitar ada kenaikan misalnya, apakah ini sudah bisa diperhitungkan? Nah, gitu dulu deh Mas Mike. Kenaikannya bisa sampai berapa persen? Apakah bisa naik sekitar 1-2% apabila ini terus berlanjut atau seperti apa? Dan begitu pula pada trade balance kita gitu, nanti dampaknya bisa sebesar apa gitu untuk neraca dagang kita, karena saya lihat data neraca dagang kita terakhir itu memang masih surplus, tapi surplusnya itu kayak semakin lama semakin menipis gitu Mas Mike, untuk neraca dagang kita, karena katanya ekspornya itu melemah, impornya makin lama makin gede. Nah gitu, silakan Mas Mike. Ya, jadi memang untuk mengukur sekarang agak sulit ya, karena ini Ya. spillover effect-nya masih terus berjalan. Ya, Oke. spillover dari Grand Initiative ini ditutup sama Rusia, diterminate sama Rusia, sampai dengan seberapa tinggi nanti harga gandum akan naik, itu masih belum Iya. masih belum maksimal menurut saya dampaknya. Cuma kita hitung ada 27% suplai gandum dunia yang hilang. Let's say ceteris paribus, maka harga gandum dunia itu akan naik 30 sampai 40%. Kenapa 10% itu dampak dari supply yang hancur? Kalau saya bilang 40% karena fairness-nya. Maka orang yang nggak negara-negara yang tidak membutuhkan untuk menumpuk gandum untuk dia survive, dia akan agresif buying untuk mencegah terjadinya panic buying. Nah, ini panic buying ini yang belum terjadi. Cuma kalau kita lihat ini harga gandum udah 730, udah break level resisten atasnya itu dari 3 bulan yang lalu. Sekarang kemungkinan bisa tembus ke $800 per metric ton. Jadi harga gandum ini kemungkinan dari bottom di 600, kemungkinan bisa naik ke 20%. Tapi kalau sampai 40%, kita kali aja 60%, kita kali 40%, berarti dia bisa naik sampai $840 per metric ton. Puncak tertingginya harga gandum di Amerika itu sekitar $1.000 per metric ton. Jadi mungkin akan lebih rendah dibandingkan puncak waktu perang di 2022, akan lebih rendah, tapi akan lebih tinggi dibandingkan Desember 2022. Jadi akibatnya apa? Secara year to date inflasi Amerika itu bisa naik secara year to date, sehingga kemungkinan besar kalau sampai ke $840, inflasi di Amerika itu bisa ke sekitar ke level 4% sampai 5%. Kembali dari 3%, dia akan swing ke 4% ke 5%. Tapi gandum ya, kita hanya bicara gandum, belum bicara kalau ini mendorong komoditas lain tadi seperti amonia, seperti natural gas. Ini kita belum bicara ke arah sana. Tapi kalau misalkan cuma gandum per se, saya rasa bisa nambahin kenaikan inflasi di US sekitar 1% sampai 2%. Nah, Indonesia gimana? Ya kemungkinan Indonesia pasti akan juga. Cuman lagging pasti, karena kan kita masih punya inventory gandum sekitar 3 bulan ya, biasanya 3 sampai 6 bulan inventory gandum itu. Mungkin baru tertranslasi harga kenaikannya, kalau misalkan pengusaha-pengusaha nggak langsung pass on ke consumer, itu baru tertranslasi mungkin akhir tahun ya. Nah, cuman balik lagi, seberapa cepat kenaikan harga gandum ini dorong kenaikan amonia, pupuk, dan dia mendorong kenaikan harga rapeseed, dan itu akan mendorong harga CPO naik, dan juga harga gas LNG. Begitu harga LNG naik, otomatis harga batu bara yang sebagai substitutionsnya juga akan naik. Nah, ini seberapa besar? Saya rasa ada lagging ya, ada lagging nggak langsung. Kalau Indonesia nggak langsung, karena kan Indonesia ini harganya sebagian dikontrol pemerintah ya, lewat salah satu lembaga ya, lembaga pengendali inflasi ya, koordinasi antara dan Kementerian Keuangan. Nah, cuman tapi kalau saya lihat tetap kalau misalkan harga CPO naik tinggi, otomatis cerita ibu-ibu nanti kekurangan minyak goreng seperti tahun lalu. Karena ini harganya $4.000 ini udah mirip seperti tahun lalu gitu. Nah, jadi kemungkinan ini akan naik gitu ya, kalau harga minyak kita yang kuota minyak kita yang disuplai pemerintah itu nggak naik. Nah, akibatnya yang bayangkan ya, harga minyak goreng itu akan naik, yang 2 liter itu akan kembali ke posisi sekitar 24 ribuan. Terus habis itu harga gandum akan naik, which is artinya mie instan akan naik. Kalau sekarang per bungkus sekitar 2.700, itu mungkin akan bisa naik ke 3.500-an. Nah, ini kemungkinan akan dorong
inflasi 1-2% di Indonesia ya. Mm-mm. Seperti itu, Mas. Nah, kalau itu yang Oh, terjadi, oke. sentral, karena bank sentral itu pakemnya itu adalah inflation targeting framework di BI, dan di Mm-mm. Amerika concernnya terhadap inflasi targeting 2%, maka otomatis mau nggak mau bank sentral akan naikin suku bunga. Kalau inflasinya akhirnya naik, artinya tesis kita awal tahun bahwa tingkat suku bunga akan turun bisa gagal kalau dampaknya Mm-mm. akhirnya meluas. Nah, cuma Mm. bagi bagi trade balance tetap dia surplusnya malah akan naik gitu. Sekarang ketika bulan Juni kemarin trade surplus kita itu naik dari 400 juta dolar ke 3 miliar dolar, 3,4 miliar dolar di bulan Juni. Kenapa Mm-mm. kita surplusnya di bulan Mei? Karena kan jumlah kerja itu di bulan Aprilnya nggak normal kan, karena hampir 2 minggu kita libur lebaran. Sehingga Iya. begitu bulan Mei aktivitas normal, impornya kembali ke normal. Nah, otomatis apa namanya terjadi pent up demand di import sehingga impornya luar biasa. Nah, begitu masuk Juni kembali ke level target yang kita prediksi bahwa tahun ini kalau harga minyak dunia itu di level 80 dolar, harga CPO di level 4.000 per metric ton ringgit Malaysia, batu bara Iya. di 130-140 dolar per metric ton, kita punya econometric regressions, kita prediksi trade balance kita akan di 3,9 billion. Tapi kalau misalkan CPO-nya naik di atas 4.000 ke 4.200, 4.300, batu baranya rebound, let's say ke 180 gitu ya, ya otomatis trade surplusnya akan lebih gede dari 3,9, bisa Mm. 4. Nah, setiap kali harga komoditas naik, nggak ada ceritanya stok market kita itu nggak naik. Iya. Karena bagi investor asing, Indonesia itu dilihat sebagai negara komoditas, penghasil komoditas. Jadi tentu otomatis asing akan mengoverweight Indonesia karena harga komoditas naik gitu. As long as minyak dunia tidak naik setinggi kenaikan CPO, batu bara, dan amonia. Nah, selama itu kita nggak naik, minyaknya ini kunci ya. Selama harga minyak tetap di 80 dolar, maka otomatis trade surplus kita akan meledak. Nah, kalau itu yang terjadi, asing akan agresif buy di Indonesia gitu. Mm-mm. Baik, baik. Wah, ini menarik. Ini karena memang ada waktu untuk translasinya juga ya, Mas Mike. Ini kan kita memprediksi di Q3 berdasarkan sentimen yang baru aja terjadi begitu ya beberapa waktu lalu. Jadi mungkin ini tidak hanya berdampak di Q3, bisa aja kejadian nanti di Q4 2023 gitu ya. Bisa aja mungkin di awal tahun 2024 mungkin kalau memang kondisi sentimen ini masih tetap berjalan gitu ya, apabila Rusia masih kekeh juga untuk keluar dari Black Sea Grain Initiative ini. Nah, tapi saya ada lihat beberapa data menarik belakangan juga ini, Mas Mike, data dari ADB. Gitu ya, ADB ini kan menyatakan bahwa target inflasi Indonesia di 2023 itu direvisi dari 4,8 ke 4,3 gitu. Ini apakah benar dengan mengabaikan kondisi Rusia yang keluar dari Black Sea Grain Initiative? Ya, ya nggak benar. Jadi semua Mm-mm. kursi bahkan IMF sekalipun punya proyeksi Yeah. itu selalu telat 2 bulan. Karena kan Oke. proyeksi ADB, proyeksi IMF, World Bank sekalipun itu Mm-mm. berdasarkan data. Mm-mm. Jadi begitu ada assumptions yang tidak terpenuhi, tentu dia akan revisi target proyeksi inflasi Indonesia di tahun ini dan tahun depan gitu. Nah, ini Black Sea Grain Initiative ini kalau kita baca report IMF terakhir di bulan Juni itu nggak ada dimasukin asumsi bahwa akan di Sea Grain Initiative ini gitu. Karena diasumsikan Rusia akan terus memperpanjang, mengextend Black Sea Grain Initiative ini. Gitu. Kenapa saya dari 2 minggu sebelum diterminate saya yakin bahwa ini akan diterminate? Simply karena negara penjamin, salah satu indikatornya adalah negara penjamin Black Sea Grain Initiative ini yaitu Turki, itu dia mencederai janji dengan Rusia dengan membebaskan banyak tawanan-tawanan perang Ukraina yang ditangkap di Turki. Nah, ini artinya negara penjaminnya pun tidak bisa menepati janji. Nah, ini yang men-trigger akhirnya keluar dari Black Sea Grain Initiative ini. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang Turki agak panik ya. Turki agak panik karena suplai gandumnya berarti terhenti dari Rusia. Terus juga gasnya, karena Turki itu importir gas terbesar dari Rusia.
maka kita lihat Turki ini bisa masuk ke dalam krisis ekonomi lagi, inflasinya akan rampan, makanya bulan ini bank sentralnya itu naikin tingkat inflasi, tingkat suku bunga cukup agresif gitu ya. Nah, jadi kalau kita semua orang ini belum siap dengan terminations of Black Sea Grain Initiative ini ya. Semuanya menganggap bahwa tingkat inflasi diturunkan karena bank sentral lomba-lombaan menaikkan tingkat suku bunga. Memang ada benarnya, artinya naikkan bank sentral, naikin suku bunga itu memukul demand. Makanya pertumbuhan ekonomi global itu kan slow down karena tingkat suku bunga dinaikin. Tapi dampaknya seharusnya kecil. Yang membuat inflasi itu turun drastis dari Juli tahun lalu sampai dengan Juni tahun ini adalah salah satunya Black Sea Grain Initiative ini. Artinya supply-nya ada sebenarnya barang itu. Nah, sekarang dengan hilang 27%, ya kita akan lihat ke depan seperti apa dampaknya. Tapi dengan ini saya bisa bilang bahwa seharusnya saham-saham berbasis komoditas ini sudah bottom. Ya, ini akan kelihatannya saham-saham berbasis komoditas akan rebound. Nah, ini akan jadi potensial atau peluang opportunity ya, potensial opportunity bagi kita pelaku pasar modal untuk melihat saham-saham berbasis komoditas. Nah, gitu. Kalau saham komoditas kan tadi beberapa sudah disebutin oleh Mas Mike, ada batu bara, ada yang berbasis gas gitu ya, yang mungkin ini akan langsung memiliki pengaruh yang ada hubungannya dengan amoniak gitu ya, batu bara, gas dan juga amoniak dan juga CPO gitu ya, tadi sempat disebutin oleh Mas Mike. Nah, kalau komoditas-komoditas lain nih, misalnya yang berbasis pangan juga gitu, Mas Mike, itu apakah pengaruhnya juga akan besar gitu untuk komoditas berbasis pangan lainnya, atau hanya komoditas yang berbasis energi aja nih yang lebih banyak dipengaruhi? Ya, kalau komoditas berbasis pangan kita kan sayangnya emiten-emiten kita kan yang kita jual ini kan tepung ya, yang tepung olahan, jadi mie instan, yang jadi kue gitu ya. Nah, harusnya dia akan kena sentimen negatif. Ya, kena sentimen negatif, kebijakan malah dia akan negatif gitu ya. Nah, cuman yang akan naik ini emiten-emiten yang beras dan jagung ya. Itu kalau nggak salah ada emiten beras dan jagung itu akan naik. Karena kemarin mungkin India sudah menghitung akan ada terminations of Black Sea Grain Initiative ini, makanya dia melarang ekspor beras. Karena khawatirnya kalau harga pupuk dunia lompat, amonia lompat seperti yang terjadi di tahun lalu, maka otomatis ongkos untuk memproduksi pangan itu akan naik. Ya. Ongkos untuk memproduksi pangan itu akan naik, sehingga beras ini kemungkinan besar akan naik harganya. Dan sudah naik, sekarang harga beras per liter yang biasa kita makan itu udah 14.000 per liter dari levelnya 12.000 tahun lalu. Nah, begitu harga pupuk dunia naik, maka harga beras naik. Nah, sayangnya Indonesia ini lagi mengimpor beras. Karena konsumsi beras lokal kita ini nggak lagi tidak mencukupi produksi lokal kita tidak mencukupi konsumsi. Karena salah satu alasannya nilai tukar petani kita kan jatuh tahun lalu karena harga jual beras tidak bisa mengimbangi kenaikan harga pupuk. Tahun lalu harga pupuk naik 100% lebih, tapi harga beras nggak naik, sehingga petani terdisinsentif untuk memproduksi beras lebih banyak. Nah, ini jadi problem buat Indonesia. Karena beras kita jadi defisit. Nah, kalau beras kita defisit, di saat negara eksportir beras itu nutup seperti India menutup suplainya, dan kemudian nanti kalau negara-negara seperti Thailand, seperti Vietnam melihat pupuk dunia naik, dan dia nggak mau supply ke Indonesia, maka harga beras dunia pun akan naik. Nah, kalau harga beras dunia naik, tentu emiten-emiten yang berbasis beras di Indonesia ini tentu akan naik. Jagung juga kelihatannya akan naik ya, karena di situ juga besar ya, kalau nggak salah, produksi Ukraina dan Rusia terhadap jagung global juga akan mengalami kenaikan. Jadi semua harga pangan saya lihat kalau pupuk naik ya, hampir semua harga pangan itu akan naik. Seperti itu. Baik. Nah, saya mau nanya geser sedikit nih, Mas Mike, berkaitan dengan kepentingan domestik ya, kepentingan negara. Karena kita ngomongin pangan, saya jadi penasaran nih Mas Mike, apakah dengan nanti ada kenaikan pangan dan menggoyang kondisi pangan dunia gitu, ini ada pengaruh negatif dengan food estate planningnya Indonesia nggak, Mas Mike? Sebenarnya gitu. Food estate ya, iya. Food estate. Betul. Kalau saya lihat
dampak food estate ini masih kecil ya terhadap produksi pangan di Indonesia. Kalau nggak salah kan yang ditanam itu adalah singkong masalahnya ya. Nggak semuanya beras, tapi singkong. Nah kalau kita lihat dari ekspor impor, itu sekarang kita impor beras hampir 2 juta ton kalau nggak salah bulan lalu gitu ya. Untuk pemerintah mengendalikan inflasi. Nah artinya food estate yang tahun lalu coba dibangun pemerintah itu memang belum terlalu berdampak ya. Belum terlalu berdampak terhadap produksi pangan dalam negeri. Makanya kita impor. Kalau sudah berdampak, tentu kita nggak akan impor beras kan di tahun ini kan. Seperti itu. Jadi memang belum berdampak seperti itu. Jadi ya kita lihat nanti bagaimana respon dari pemerintah. Apakah pemerintah ini akan secara agresif naikin produksi pangan. Tapi memang nggak bisa cepat ya. Nggak bisa cepat. Karena kan harus belah lahan dulu, membuka lahan dulu. Which is itu satu hal yang nggak gampang gitu ya. Mencari lahannya di mana gitu kan. Itu Baik. gitu. Iya, berarti kalau untuk food estate planning dampaknya kecil, ini lebih ke perubahan harga komoditas ke depannya gitu ya. Nanti dan lebih ke inflasi dan juga lebih ke trade balance kita mungkin ke depannya ini untuk angka-angka yang perlu diperhatikan. Nah, tapi Mas Mike kalau misal kita bandingin nih ya di Asia Tenggara sendiri gitu, saya juga pengen tahu nih dengan adanya sentimen ini, apakah bisa dibilang kondisi ekonomi kita bakal jauh lebih resilient nih daripada negara-negara tetangga kita di di Asia Tenggara. Kan kita pengen tahu nih gitu ya, kalau memang kondisinya jelek nih siapa nih yang paling kuat nih di Asia Tenggara nanti. Ya, kalau saya lihat kalau harga pangan global naik dan juga harga tadi yang saya sebutin semua komoditas itu naik gitu ya, itu Indonesia secara net wealth effect positif karena trade balance kita naik kan. Begitu trade balance kita naik, kita akan lanjutin current account surplus. Prediksi saya tahun ini current surplus kita 0,7%. Nah dengan kondisi ini current account surplus kita bisa mendekati 1% dari GDP. Dampaknya apa? Begitu kita current account surplus, maka likuiditas di sistem perbankan kita ini akan nambah. Karena kan kalau itu ekspor, berarti kan dia dapat dolar, dapat likuiditas, maka dana pihak ketiga bank itu akan naik. Begitu dana banknya akan naik, gitu ya, maka otomatis kalau terjadi capital outflow short term, karena orang misalkan panik melihat situasi harga pangan global, tentu akan bisa di-offset. Dampaknya apa? Rupiah akan stable. Rupiah akan very stable, atau bahkan cenderung menguat. Makanya rupiah kita lihat, begitu Black Sea Grain Initiative ini diterminate sama Rusia, harga mata uang kita malah stable. Karena net wealth effect kita positif. Nah, bagi bank, ketika dana pihak ketiga tumbuh, sedangkan di saat yang bersamaan ekonomi akan melambat, karena pasti daya beli konsumen itu akan turun, maka otomatis tingkat suku bunga atau cost of fund perbankan itu akan turun. Karena likuiditasnya lebih banyak daripada demand terhadap likuiditas. Maka net interest margin perbankan itu harusnya bisa dijaga. Nah, tinggal kita pilih mana bank-bank yang masih murah dan dia masih punya demand kredit yang kuat. Kalau misalkan sekarang rata pertumbuhan kredit perbankan di industri itu 9%, maka tinggal kita cari bank-bank yang pertumbuhan kreditnya bisa double digit misalkan. Itu pasti akan outperform, seharusnya akan outperform, terrefleksi dari harga sahamnya itu akan naik. Seperti itu ya. Jadi bagi Indonesia sebenarnya dampaknya itu adalah ekonomi makro kita, macroeconomic stability kita itu tidak akan terlalu berdampak karena rupiahnya akan stable, karena current account kita akan surplus, trade balance kita akan surplus, likuiditas di perbankan melimpah. Tapi yang jadi masalah adalah pertumbuhan ekonomi yang akan tertekan karena otomatis orang-orang yang miskin dan hampir miskin tidak bisa punya akses terhadap pangan yang lebih mahal tadi. Nah, tinggal pemerintah strateginya adalah menurut saya ya mau nggak mau pemerintah harus berani, pemerintah Indonesia harus berani direct effect beli gandum dari Rusia. Karena sebenarnya supply nggak masalah di Rusia. Jadi pemerintah Indonesia harus berani melawan hegemoni asing untuk bisa langsung direct import gandum dari Rusia. Ya kan? Karena supply gandum di sana ya kita import, bila mungkin bisa malah dapat diskon dari Rusia kalau kita berani untuk. Dan juga pupuk
kita bisa import dari sana kalau memang kita kekurangan, tapi pemerintah harus berani. Artinya pemerintah kita punya pendirian seperti India, katakanlah tahun lalu ketika harga minyak naik luar biasa, pemerintah India bilang nggak bisa kita ditekan. Karena apa? Kalau kita mengikuti harga minyak dunia yang di 120, rakyat India bisa mati kelaparan. Karena harga minyak jadi terlalu mahal, makanya dia beli dari Rusia dapat diskon 30%, dia membayar dengan rubel. Nah, itu salah satu solusi menurut saya. Tapi intinya kalau pemerintah tidak pilihan seperti itu, otomatis yang tertekan adalah pertumbuhan ekonomi kita. Karena artinya ada sekitar 30-40% dari populasi kita yang akan mengurangi konsumsi. Konsumsinya akan turun. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan melambat. Begitu pertumbuhan ekonomi melambat, kalau kita lihat likuiditasnya ample, yield obligasinya nggak kemana-mana, kemungkinan besar yield-nya malah bisa ikut turun lagi ke depan di ya. Nah, itu kemungkinan yang akan mendorong stok market kita akan naik lagi. Nah, jadi kalau saya tanya, negara yang paling kuat menahan ini semua di Asia Tenggara ya Indonesia. Indonesia punya CPO tadi, punya batu bara, punya nikel, sekarang jadi iron and steel. Jadi kita kuat, cuman tadi masalahnya problem di pangan. Di pangan. Kalau energi kita punya batu bara, PLN kita 60% itu masih pakai PLTU, jadi kita masih bisa aman. Mungkin pemerintah akan melakukan DMO lagi kalau harga batu baranya naik, sehingga supply-nya nggak masalah di dalam negeri gitu. Cuman the problem tadi hanya pangan. Problem tadi pangan tadi beras dan gandum, sumber protein kita inilah yang akan jadi masalah di inflasi. Nah, ini sebenarnya bisa diselesaikan, ada penyelesaian, ada solusinya. Solusinya adalah pemerintah harus berani untuk direct import langsung dari Rusia yang punya sumber gandum. Baik, tapi apakah memang selama ini ada semacam restriksi gitu, Mas Mike, kalau pemerintah kita mau impor langsung gitu dari Rusia, yang sebenarnya krusial kalau dilakukan gitu? Ya pasti ada restriksi, karena kan bank-bank di Rusia minimal, bank kita kan yang terhubung dengan SWIFT nggak bisa direct payment atau pembayarannya akan jadi masalah. Karena kan bank di Rusia tidak bisa sistem SWIFT. Sedangkan bank kita kan kebanyakan masuk ke dalam sistem SWIFT, sehingga biasanya kalau bank-bank yang masuk ke dalam sistem SWIFT itu kan letter of credit-nya lancar untuk dicairkan. Jadi mudah lah. Begitu bank Rusia nggak bisa, ya bank-bank kita harus connect ke sistem pembayaran lain, gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau kita bayar gandum dari Amerika, ya otomatis harga gandum Amerika kan harga market price. Ya otomatis harga gandumnya ya harga gandum dunia sekarang yang tinggi, seperti itu. Sebenarnya kita bisa dapat akses lebih murah dari Rusia langsung. Ya mungkin pembayarannya misalkan melalui China, melalui third party, seperti itu ya. Nah, cuma itu harus berani, pasti ada tekanan pasti. Secara geopolitik, tekanan itu tinggi pasti di Indonesia untuk tidak dibolehkan impor langsung dari Rusia. Seperti itu. Nah, balik lagi tinggal situasinya sudah genting sih, harusnya sih bisa ya untuk dapat suplai jangka minimal untuk mengamankan inflasi 1 tahun ke depan. Seperti itu. Solusi masih ada seperti itu. Baik, Mas Mike, salah satu ultimate question yang pengen diketahui oleh Cuan Troopers itu dengan kondisi kayak gini, kayak sekarang yang sedang berjalan, apakah Mas Mike ada ngelihat di Q3 ini Bank Indonesia justru bakal naikin suku bunga kita juga gitu, 1 kali atau 2 kali gitu. Karena kan sekarang udah 5,75, tapi ada proyeksi mungkin inflasi kita juga bakal naik lagi gitu. Sebesar apa gitu kemungkinannya? Kalau Q3 ini saya rasa sampai bulan September BI mungkin akan wait and see, dia nggak akan naikin suku bunga. Karena balik lagi argumentasinya inflasi kita masih rendah dan ini masih terlalu cepat, kenaikan harga komoditas itu masih terlalu cepat untuk ditranslated langsung ke CPI. Itu masih terlalu cepat. Jadi ada kemungkinan BI akan wait and see sampai dia yakin harga komoditas ini naiknya sudah sangat kencang gitu ya, dan akan mengganggu ekspektasi inflasi masyarakat, dan the Fed agresif naikin suku bunga, baru the BI akan naikin suku bunga lagi. Kalau enggak,
I don't think the BI akan naikin suku bunga bahkan sampai akhir tahun. Dia nggak akan naikin karena inflasi kita udah di 3%. Inflasi kita udah di 3% dan mungkin bisa drop lagi ke 2,5 atau 2,8 gitu. Makanya kita lihat nih, 2 bulan ke depan dampak full dari terminations of Black Sea Grand Initiative ini akan seperti apa di capital. Makanya capital market kita saya perkirakan akan quite choppy ya, gerakan volatilitasnya akan cukup tinggi karena market banyak belum sadar dampak dari Black Sea Grand Initiative ini akan seperti apa dan juga belum tahu dampaknya itu akan seluas apa Black Sea Grand Initiative ini di-terminate. Karena berarti bayangkan ya, kalau kita buka peta dunia ada yang namanya Laut Hitam ya. Berarti hampir 2/3 Laut Hitam itu tidak bisa dilalui kapal. Hampir 2/3 wilayah Laut Hitam itu tidak bisa dilalui kapal pengangkut barang apapun gitu ya. Nah ini apa namanya kita akan lihat sebesar apa. Tapi the Fed karena Amerika itu benar-benar market mechanism ya, market based ekonomi ya, ketika harga komoditas naik maka langsung cepat tertranslasi ke inflasi biasanya gitu ya. Karena marketnya bergerak sesuai dengan gerak harga pasar gitu ya, jarang ada yang dikontrol harganya, maka otomatis The Fed bisa nggak ngitung ini. Mungkin prediksi saya bulan ini dia tidak akan naik, tapi mungkin bulan Agustus dia akan naikin tingkat suku bunga, atau bulan September dia akan naikin tingkat suku bunga. Nah kalau dia naikin sekali tingkat suku bunga, BI belum tentu akan naikin. Saya masih yakin BI akan tarik napas dulu gitu, dia nggak akan naikin suku bunga. Nah sampai BI benar-benar yakin bahwa ini akan mengganggu inflasi Indonesia bisa balik ke 4%, mungkin di 4Q BI baru akan naikin suku bunga. Karena sekarang BI punya banyak alasan untuk menahan tingkat suku bunga, walaupun the Fed keep pricing the rate. Tadi inflasinya udah 3%, bahkan bisa jatuh di bawah 3%, karena high base effect. Terus kalau kita lihat juga pemerintah baru menurunkan harga Pertamax. Terus juga kita lihat pemerintah sampai detik ini tidak menaikkan harga LPG 3 kg, tidak menaikkan tarif listrik di bawah 3.500 volt. Jadi inflasinya ini masih bisa ditahan oleh pemerintah. Jadi BI masih akan tetap menjaga tingkat suku bunga saya rasa sampai dengan third Q. Jadi ada divergence of monetary policy. Kita punya tesis bahwa akan terjadi divergence of monetary policy antara The Fed dengan BI di kuartal ketiga tahun ini. Baik, wah menarik banget. Tapi kalau pertanyaan sebaliknya, ini pertanyaan sebaliknya kalau tadi proyeksi untuk menaikkan suku bunga, Mas Mike. Sebelumnya ketika belum ada sentimen Rusia keluar dari Black Sea Grain Initiative ini, ada proyeksi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia mungkin aja menurunkan suku bunga jauh lebih cepat daripada The Fed gitu. Ini masih kelihatan nggak sih sebenarnya Mas Mike? Atau udah nggak bisa kita lihat lagi gitu karena ada sentimen baru ini? Saya rasa itu tesis sukor. Dari awal tahun kita bilang BI bisa lebih cepat motong suku bunga dibandingkan The Fed. Tapi balik lagi di report kita selalu bilang the biggest threat atau the biggest risk dari kita punya model itu adalah geopolitics. Balik lagi tensi geopolitik. Jadi term and conditions applied. Jadi benar-benar geopolitik ini kartu as lah. Kalau dimainkan geopolitik ini di 2023, maka asumsi itu berantakan semua. Dan saya rasa sekarang orang nggak melihat akan suku bunga diturunin jadinya kalau kayak begini. Asumsi suku bunga diturunin baik di Indonesia ataupun di Amerika itu bisa jadi nggak kejadian gitu ya. Nah cuma kalau misalkan tiba-tiba inflasinya spike, terus habis itu daya beli langsung hancur karena tingkat suku bunga sudah tinggi, inflasinya terus dihantam sama inflasi gelombang kedua, second wave inflation di kuartal ketiga ini, bisa jadi Amerika masuk ke dalam resesi di kuartal keempat. Ekonominya akan kontraksi dalam di kuartal keempat. Nah, kalau ekonominya kontraksi dalam di kuartal keempat, nanti kita tinggal lihat dampak dari Black Sea Grand Initiative ini akan lebih menghancurkan mana? Lebih menghancurkan supply atau menghancurkan demand? Kalau demand-nya hancur lebih dalam daripada supply, maka yang terjadi apa? Deflations. Harga-harga barang akan drop. Karena walaupun supply-nya nggak ada, tapi demand-nya juga nggak ada, harga barang turun. Jadi tinggal kita lihat dampaknya lebih hancur mana, supply-nya yang hancur, atau demand-nya hancur lebih dalam.
Nah, kalau demand-nya hancur lebih dalam yang terjadi 2024 first Q, Bank Sentral lomba-lombaan akan cut rate. Atau even di akhir tahun di Desember, Bank Sentral akan, the Fed, BI akan lomba-lombaan cut rate. Kalau demand-nya hancur lebih dalam daripada supply. Tapi as long as supply-nya hancur lebih dalam dari demand, ya Bank Sentral akan jaga tingkat suku bunganya di level yang tinggi. Seperti itu. Nah, kapan kita tahu demand-nya itu hancur lebih dalam daripada supply? Kalau kita lihat terjadi bank crisis atau financial crisis. Seperti yang terjadi di bulan Maret dengan SVB. Kalau misalkan banyak bank yang kolaps karena banyak perusahaan dan individu yang tidak bisa membayar bunga hutang dan juga pokoknya karena daya beli hancur, maka otomatis liquidity akan shrinking sangat cepat. Nah, begitu liquidity shrinking sangat cepat, maka komoditas itu akan turun. Nah, kita lihat sekarang memang full of uncertainty ini sekarang yang terjadi. Cuman peluang untuk komoditi naik rally di kuartal ketiga ini sangat mungkin ya. Kembali lagi, saham-saham komoditas itu menurut saya saham-saham yang trading ya, untuk trading ya. Bukan yang di buy and hold dalam jangka panjang. Karena kalau misalkan tadi tiba-tiba di 4Q, di akhir tahun demand-nya hancur lebih dalam, tentu harga komoditas pun akan koreksi lagi. Gitu. Jadi kita lihat dampaknya akan seperti apa. Kayak gitu. Baik. Mas Mike, saya punya 2 pertanyaan terakhir nih. Udah nggak berasa kita udah mau sejam ngobrol. Pertanyaan yang pertama adalah ini dari Cuan Troopers nih. Ada yang bilang katanya gabung BRICS saja gitu. Nah, ini FYI untuk para Cuan Troopers, BRICS itu adalah gabungan dari Brasil, Rusia, kemudian di sini ada China juga, kemudian ada India dan South Africa gitu. Yang bergabung di sana udah ada 19 negara, tapi Indonesia belum gabung gitu ya, Mas Mike ya kondisinya. Nah, ini bisa jadi solusi nggak sih sebenarnya gabung di BRICS gitu? Ya, bisa. Tergantung balik lagi. Tapi masalahnya Indonesia ini kan kita menganut sistem politik bebas aktif ya. Sistem politik kita bebas aktif. Takutnya kalau kita bergabung dengan BRICS, negara-negara NATO, Amerika akan melihat Indonesia lebih pro dengan China dan Rusia dibandingkan dengan negara-negara NATO gitu. Nah, kalau nggak gabung dengan BRICS, Rusia dan China melihat Indonesia lebih pro dengan kebijakan luar negeri Amerika, NATO, dan sebagainya di Pasifik. Nah, bagi Indonesia ini memang kondisi yang serba salah ya, menurut saya serba salah. Tapi ya kita harus bermain cantik. Intinya kita harus bermain cantik. Ya kita lihat berarti kebijakan internasional kita harus case by case ya. Menurut saya harus case by case. Kita ngelihatnya per kasus ya. Jangan kita melihat secara global. Tadi kalau misalkan intinya kita bisa belajar dari India tahun lalu. Begitu harga minyak dunia lompat di 120, India tetap dekat sama Amerika. Sekarang penjualan iPhone tertinggi ada di India. Artinya India juga mengambil foreign direct investment besar dari Amerika. Tapi di satu sisi ketika harga minyak dunia naik sampai $120, dia bisa bilang enggak sama Amerika gitu. Dia harus cari minyak yang diskonan dari Rusia, kalau enggak rakyatnya mati kelaparan. Seperti itu. Nah, Indonesia harus melihat kebijakan internasional ini menurut saya case by case. Nah, itu nanti tinggal bagaimana Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan itu bekerja sama untuk mencari yang terbaik bagi national interest kita. Seperti itu. Menurut saya tetap ruang ya, tetap ada ruang. Menurut saya tetap ada ruang. Selama BRICS ini bukan fakta pertahanan seperti NATO, ya bukan fakta pertahanan militer, tapi hanya kerjasama perdagangan, kerjasama ekonomi, saya rasa ini masih ada peluang bagi Indonesia bisa playing both side gitu ya, untuk kepentingan our national interest. Baik. Wah, ini menarik banget. Dan otomatis ini sudah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Cuan Troopers. Dan terakhir, pertanyaan dari saya, Mas Mike. Bank Indonesia ini kan memperkirakan tahun 2023 kita pertumbuhannya itu di antara 4,5 sampai 5,3% gitu. Nah, dengan adanya sentimen baru ini, apabila berjalan sampai akhir 2023, apakah
akan tercapai target ini atau sebenarnya ini bakal menjeopardize target yang sudah disebutkan oleh Bank Indonesia? Ya, jadi kemungkinan besar target pertumbuhannya ke bawah ya, jadi ke bawah, jadi ke 4,5%. Karena masalah di Indonesia itu ada terlalu banyak populasi kita yang hampir miskin ya. Jadi bottom 40% kan orang yang miskin di Indonesia itu kalau nggak salah definisinya konsumsinya less than 1.75 dolar ya, 1,75 dolar gitu ya. Nah itu jumlahnya 27 juta orang, sekitar 10% dari populasi gitu ya. Nah sedangkan yang di atas 1,75 dan di bawah 3 dolar itu ada sekitar 100 juta. Nah inilah yang paling rentan kalau harga pangan, harga energi naik. Nah ini konsumsinya akan menekan domestic consumption kita gitu. Dan pemerintah nggak bisa berbuat terlalu banyak bagi yang segmen 100 juta di atas garis kemiskinan ini. APBN kita ini nggak begitu banyak untuk bisa mensupport domestic consumption dia gitu. Jadi probability most likely skenario kita akan bisa jadi pertumbuhan ekonomi kita proyeksinya downgrade ya dari 5% tadi di level bawahnya lah, batas bawahnya di sekitar 4,5%. Tapi 0,5%, kalau kita bisa tumbuh 4,5%, misalkan kalau tiba-tiba Amerika resesi, Eropa resesi, mungkin Eropa udah resesi, bahkan Jerman udah resesi gitu ya. Kalau Amerika resesi, China slow down karena Amerika Eropa resesi, 4,5% itu jadi kelihatan bagus. Bagi foreign investor jadi kelihatan bagus, apalagi kalau komoditinya bener-bener rally ya. Seperti tahun 2022 sih harusnya sih stock market kita at least tutup tahun bisa ke 7.300 lagi atau mungkin di atas 7.300. Amin. Ini yang ditunggu-tunggu soalnya Mas Mike. Transaksi dari kemarin-kemarin 10 triliun juga nggak sampai, padahal tahun lalu itu 15, 18, 20 triliun per hari gitu ya. Ini pasti yang kita tunggu-tunggu kondisinya ya. Tapi either way, dari penjelasan Mas Mike sendiri, kita bisa justru kena windfall-nya lagi ya. Positif ya. Hal yang positif sebenarnya untuk negara kita, selama tentunya beberapa kondisi dan angka-angka yang udah disebutkan Mas Mike ini juga berjalan begitu ya, sesuai dengan yang sudah diprediksikan tentunya.